Selamat malam. Sebelumnya Ibu Sira, perkenalkan nama saya Alifdania Sirait dan di sini saya akan membuat video presentasi mengenai karya ilmiah yang saya dan teman-teman saya telah tulis berjudul Antara Solidaritas dan Kalkulus, Analisis Peran Ganda Kaderisasi Himpunan Terhadap Adaptasi Akademik Mahasiswa Baru Program Studi Teknik Sipil ITB. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alika Dila Sirait dengan NIM 150241116. Dimulai dari latar belakang. Berdasarkan KBBI, adaptasi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, atau pelajaran. Adaptasi akademik penting bagi mahasiswa karena mahasiswa dihadapkan dengan beban kurikulum yang tinggi dan juga hal-hal non-akademik lainnya. Kegagalan adaptasi seringkali berhubungan dengan rendahnya indeks prestasi, meningkatnya stres akademik, bahkan putus studi. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi akademik menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Dalam konteks mahasiswa teknik sipil ITB, kaderisasi himpunan merupakan sebuah mekanisme sosial dan kultural yang intens. Penelitian ini berfokus dalam analisis peran ganda mahasiswa teknik sipil ITB sebagai kader dan pelajar. Kaderisasi berfungsi sebagai dukungan sosial, menciptakan rasa solidaritas kekeluargaan dan transfer pengetahuan akademik. Namun, di sisi lain, kaderisasi menuntut waktu, energi, dan mental yang besar. Konflik antara peran ganda sebagai anggota himpunan yang kontributif dan peran sebagai mahasiswa yang harus fokus akademik inilah yang akan menjadi akar permasalahan yang selanjutnya akan kami analisis. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, kami merumuskan 4 rumusan masalah, dimulai dari yang pertama yaitu bagaimana proses kaderisasi himpunan berperan sebagai mekanisme dukungan sosial dan transfer pengetahuan non formal yang membantu adaptasi akademik baru mahasiswa teknik sipil. Dilanjutkan dengan sejauh mana tuntutan waktu, energi, mental, dan kegiatan kaderisasi himpunan menciptakan konflik yang berpotensi menghambat performa akademik mahasiswa baru. Lalu dalam konteks kurikulum teknik sipil ITB yang padat, bagaimana strategi yang digunakan mahasiswa baru untuk menyeimbangkan peran ganda kaderisasi tersebut. Dan yang terakhir, dampak apakah yang lebih dominan dirasakan mahasiswa baru terhadap adaptasi akademik di semester awal. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama untuk metodenya sendiri, kami menggunakan metode deskriptif analitis, di mana kami menggambarkan fakta pengalaman serta perspektif dari mahasiswa secara komprehensif, sehingga kami mendapatkan gambaran yang lebih relevan terhadap peran gandanya tadi. Dilanjutkan dengan lokasi dan penelitian, yaitu lingkungan program studi teknik sipil ITB, tempat kegiatan kaderisasi himpunan mahasiswa berlangsung, dan waktu pelaksanaannya ini selama periode Agustus sampai Desember 2025. Subjeknya adalah mahasiswa baru program studi teknik sipil angkatan 2025 dan panitia kaderisasi himpunan. Teknik pengumpulan data, di sini kami menggunakan yang pertama kuesioner dan angket. Jadi kami menyebarkan kuesioner secara online, di mana responden utamanya itu targetnya adalah mahasiswa teknik sipil yang telah menyelesaikan kaderisasi dan juga telah mendapatkan indeks prestasi pada semester tersebut. Dan yang kedua adalah studi pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya, sistematika penulisan adalah penulisan laporan dibagi menjadi 4 bab: pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya adalah teori. Jadi menurut KBBI, organisasi berarti kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kaderisasi berarti proses, cara, atau perbuatan mendidik seseorang menjadi kader, yaitu orang yang diharapkan memegang peran penting dalam keberlangsungan kelompok tersebut. Dalam ekosistem pendidikan, organisasi kemahasiswaan bukan hanya sekedar wadah berkumpul, melainkan berfungsi sebagai wadah sosial memiliki struktur, budaya, dan sistem nilai. Organisasi berperan sebagai pendidikan yang melengkapi kurikulum formal universitas. Berikut adalah grafik yang telah kami sediakan berdasarkan respon dari para responden melalui kuesioner. Yang pertama adalah uh, di di pie chart ini dapat diketahui bahwa 83% responden merupakan mahasiswa teknik sipil yang berasal dari angkatan 2023 dan sisanya 16,7% berasal dari angkatan 2022. Selanjutnya kami bertanya, apakah Anda pernah mengikuti rangkaian kaderisasi himpunan? Dan seluruh responden menjawab bahwa mereka pernah mengikuti kaderisasi himpunan, sehingga ke-12 responden merupakan responden yang relevan dan yang sesuai dengan target kami. Lalu,
Apakah Anda mendapatkan bantuan akademik konkret seperti bank soal, tutorial, atau bimbingan tugas dari senior atau teman himpunan selama masa kaderisasi? Yang pertama, 10 orang menjawab sering dan 2 orang menjawab kadang-kadang. Maka dari bar chart ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kaderisasi memberikan suatu dampak positif terhadap bantuan akademik kepada para kader yang menjalani kaderisasi tersebut. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, apakah kegiatan kaderisasi sering membuat Anda kelelahan fisik sehingga sulit fokus atau mengantuk saat jam kuliah atau belajar mandiri? eh 4 orang menjawab setuju, 5 orang netral, dan 3 orang tidak setuju. Untuk pertanyaan ini dapat diketahui bahwa jawaban para responden cukup menyebar dan cenderung lebih subjektif. Yang pertanyaan ketiga adalah berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana tren indeks prestasi Anda pada semester di mana kegiatan kaderisasi sedang padat-padatnya? Yang pertama adalah yang paling mayoritas yaitu stabil di angka 58,3%. 33,3% berkata turun sedikit dan 8,3% naik signifikan. Di pertanyaan keempat adalah secara keseluruhan manakah dampak yang lebih dominan Anda rasakan dari kegiatan kaderisasi? 58,3% berkata bahwa kaderisasi berdampak positif berupa solidaritas dan relasi yang lebih terasa, dan 41,7% berkata seimbang, di mana benefit dan pengorbanannya adalah setara. Dan untuk pertanyaan terakhir adalah, apakah strategi utama yang Anda gunakan untuk bertahan menghadapi tugas kuliah dan kaderisasi? Di sini responden diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu jawaban, dan mayoritas menjawab bahwa strategi yang pertama adalah mengerjakan tugas bersama teman himpunan dan menerapkan skala prioritas ketat merupakan strategi yang paling sering digunakan. Dari hasil dan pembahasan sebelumnya dapat kami tarik kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kaderisasi memberikan dampak positif yang signifikan bagi mahasiswa program studi teknik sipil ITB. Sebanyak 83% responden menyatakan bahwa kaderisasi efektif sebagai sarana transfer pengetahuan. Meskipun proses tersebut menimbulkan kelelahan fisik, 66% mahasiswa tetap mampu menjaga indeks prestasi pada kategori aman, yang menunjukkan kuatnya peran dukungan sosial selama kaderisasi. Selain itu, 91 mahasiswa mengandalkan strategi adaptasi berupa kolaborasi atau belajar kelompok dibandingkan pendekatan individual, menegaskan pentingnya interaksi dan kerjasama dalam menghadapi tuntutan akademik dan organisasi. Secara keseluruhan, mahasiswa Prodi Teknik Sipil ITB menilai kaderisasi secara positif dan menganggap bahwa pengorbanan waktu dan tenaga yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diperoleh baik dari segi akademik maupun pengembangan diri. Baiklah, sekian presentasi dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak gangguan suara. Terima kasih, Bu.